hamba Allah di Sumatera Utara, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan, Bu ya, jika terjadi hubungan di antara adik dan kakak kandung, Bu ya, jadi terjadi perzinahan, setelah itu hamil, gimana kita menyikapinya, Bu ya? Apakah harus digugurkan atau seperti apa, Bu ya? Mohon maaf. Subhanallah, innalillah. Itu luar biasa kehinaan yang amat mengerikan itu. Dan juga permasalahannya adalah diantaranya kurang dengar para orang tuanya tentang nasihat Nabi. Kalau sudah anak umur 10 tahun, tolong dipisah tempat tidurnya. Dan juga upayakanlah semua dari kita, semelarat-melarat apapun, kamar mandi itu ada tutupnya lah, biarpun hanya dari seng-seng murahan. Supaya tidak ada yang tiba-tiba masuk kamar mandi, ternyata ada adik perempuannya atau kakak perempuannya. Masya Allah. Kemudian diantara juga nonton film-film kotor itu, naudzubillah. Dan kita harus waspada dan tolong dijaga semuanya tentang keluarga. Dan juga diantaranya mungkin adiknya ini sudah masa puber, kemudian kakaknya atau adik perempuannya itu auratnya kurang dijaga. Ini biarpun dengan saudara, akan tapi khawatir saudaranya itu adalah sudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Baik, kemudian naudzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Memang zinal maharim, disebut zinanya dengan mahram itu akhir-akhir ini banyak terjadi ya, karena orang sudah, apalagi nonton film-film porno itu, kepalanya memang manusia, tapi otaknya otak iblis. Jadi melihat siapa saja, bahkan sampai seorang anak sudah mulai syahwat melihat ibundanya sendiri. Dan itu kan kejadian. Seorang ibu pun sudah syahwat melihat anaknya sendiri, karena ibunya biasa nonton hal-hal yang kotor. Maka tolong hindari yang demikian itu merusak, naudzubillah. Jangan dianggap sepele. Karena itu akan menggiring khayalan kita untuk mencari-cari terus dan tidak akan puas, karena dia akan nuruti khayalannya. Subhanallah. Baik, kalau sudah demikian, ya, yang pertama dan utama adalah harus pisah. Karena ini bahaya sekali, karena mahram itu tidak ada yang bisa melarang untuk dekat, karena dianggap itu kakak adik. Bahkan bisa satu rumah, siapa yang melarang satu rumah? Maka dua-duanya harus dipisah. Karena biarpun mahram itu menjadi tidak boleh saling melihat, tidak boleh saling bersentuhan, menjadi begitu, karena sudah muncul. Biarpun jadi batal wudu juga nggak, Bu ya? Karena pada madhab kita dalam wudu tetap tidak batal, karena bukan madhab Malik ada syahwat. Madhab kita tidak batal, tapi harus tidak boleh. Jadi tidak boleh khulwah, berduaan. Karena apa? Sudah pernah kejadian. Tidak boleh berduaan, dan tetap tidak boleh dinikahkan. Karena batal wudu ada hubungannya dengan nikah. Tidak boleh dinikahkan karena adalah kakak adik, tapi harus dijauhkan. Ini serba salah. Seperti orang lesbi itu serba salah juga, dikumpulkan ke perempuan nggak boleh, dikumpulkan dengan laki-laki tidak boleh. Orang homo juga begitu, kumpul berduaan dengan laki nggak boleh, kumpul dengan perempuan tidak boleh. Kalau kumpul dengan laki-laki dia akan mengganggu, kumpul dengan perempuan dia diganggu, kan begitu. Ya, termasuk kayak begini ini. Naudzubillah. Tolong dijaga masalah ini, jangan dianggap sepele. Makanya tolong tunjuk dari Rasul diamalkan. Tempat tidur kalau bisa, kalau kamarnya cuma satu, anak perempuan di dalam kamar. Laki-lakinya taruh aja gelar tikar di sana, di pinggir pintu sana. Jangan sampai sudah gede-gede masih tidur sekamar satu selimut. Kadang naudzubillah, subhanallah, kadang-kadang adik sudah mulai gede, mulai masa puber, bangun mau ke kamar mandi ngelihat kakaknya tersingkap auratnya. Akhirnya dia naudzubillah. Dan ini termasuk yang pernah nyampe kepada kami, kejadian mula-mula terjadi kan karena semacam itu. Baik, kalau sudah terjadi begitu, dijauhkan. Setelah dijauhkan, kalau masalah menggugurkan, tidak digugurkan juga nggak ada masalah, karena permasalahannya sang janin tidak punya kesalahan. Jangan sampai sudah salah melakukan kesalahan berikutnya lagi. Ya, dan nisbatnya anak ya nggak bisa, biarpun nggak bisa nisbat kepada laki-laki itu, karena itu adalah bukan bapaknya, tidak dengan pernikahan kok. Ya sudah, dijauhkan, sudah selesai. Ya, dirawat itu bayi, ya dibesarkan dan dikemas, jangan sampai ada yang tahu kalau itu adalah hasil bersih. Dikemas atau terserah gimana, mudah caranya, sangat gampang, nggak susah itu. Ya, jadi untuk dibawa mungkin keluar, pergi ke tempat yang jauh dan sebagainya, ya mungkin dianggap suaminya di mana dan sebagainya, begitu sampai melahirkan selesai. Kalau digugurkan, ya, menggugurkan adalah kita punya nurani, ada janin di dalamnya, apalagi sudah lebih dari 4 bulan. Kalau perbedaan ulama itu adalah perbedaan antara itu tentunya bukan hanya sekedar pembahasan fikih di bawah 4 bulan sebelum ditiupkan roh dan sebagainya.
Sementara lebih jauh itu para ulama membahas tentang boleh tidaknya kontrasepsi, bagaimana tentang menggugurkan. Jadi jangan digugurkan. Kalau mohon maaf Bu ya, kalau misalnya dikatakan bahwa banin ini akan cacat parah misalnya Bu ya, kondisinya itu tidak adalah bagus. harus kesepakatan para dokter. Hanya musyawah, itu istilahnya musyawah, janin yang musyawah yang betul-betul tidak akan bisa berkembang dengan baik dan bahkan mungkin malah sangat-sangat merepotkan bagi bayi itu sendiri. Itu adalah harus dengan petunjuk beberapa medis. Makanya inilah perlunya ahli hebroh. Jadi paling tidak, karena ini adalah dalam bentuk seperti bentuk kesaksi, bentuk riwayat atau bentuk kabar yang perlu disampaikan, ya minimal harus ada 2 dokter yang telah memutuskan seperti itu. Gitu ya, baik. Untuk bisa digugurkan. Baik, Tapi ya. kalau tidak ada masalah jangan. Kemudian bisa banyak yang menolong. Yang bisa menolong, banyak orang-orang soleh ulama bisa menolong, dibawa ke tempat yang jauh, kemudian dirawat di sana sampai selesai. Ya, seperti itu Bu ya. Jangan digugurkan dan jangan disambungkan. Kedua-duanya kayaknya bertemu itu tidak boleh. Karena sudah ada syahwat, naudzubillah. Paling bahaya.